Selamat malam, perkenalkan nama saya Betranto Lisite dengan NIM 1020240002. Ini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja di Garmik. Konsep prosedur yang dimana SOP adalah suatu perangkat, instruksi adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kedua, protap merupakan tata cara atau tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses kerja tertentu yang dapat diterima oleh seseorang yang berwenang atau yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat penampilan atau kondisi tertentu sehingga suatu kegiatan dapat diselesaikan secara efisien. SOP merupakan tata cara atau tahap yang dilakukan yang harus dilalui dengan suatu proses kerja tertentu. Beberapa istilah yang digunakan: standar operasional prosedur atau SOP, prosedur prosedur tetap atau protap, prosedur tindakan, prosedur pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis atau juknis, instruksi kerja, petugas kesehatan atau IKPK. Tujuan prosedur: pertama, agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam meningkatkan atau unit kerja. Kedua, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, supervisor, dan lain-lain. Yang ketiga, merupakan salah satu cara atau parameter dan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Keempat, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang kelima, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai yang terkait. Yang keenam, melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Yang ketujuh, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan efisiensi. 8, sebagai dokumen pelatihan bagi pelatih. Manfaat prosedur yang dimana yang pertama, memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan secara detail dan terinci dengan jelas dan sebagai dokumentasi aktivitas perusahaan. Yang kedua, meminimalisasi variasi dan kesalahan dalam suatu prosedur operasional kerja. Yang ketiga, mempermudah dan menghemat waktu dan tenaga dalam program training karyawan. Yang keempat, menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak. Yang kelima, membantu dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap proses operasional dalam perusahaan. Yang keenam, membantu mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat suatu perubahan. Yang ketujuh, mempertahankan kualitas perusahaan melalui konsistensi kerja karena perusahaan telah memiliki sistem kerja yang sudah jelas dan terstruktur secara sistematis. Yang ke-8, memberikan langkah-langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan. 9, membantu mengurangi kesalahan pelayanan substandar dengan memberikan langkah-langkah yang sudah diuji dan disetujui dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Untuk jenis prosedur yang dimana SOP pelayanan berkaitan dengan pelayanan para pasien, dimana meliputi unsur tata cara pelayanan. Kedua, SOP administrasi berkaitan dengan proses administrasi di unit yang bersangkutan atau proses dapat berkaitan dengan pasien. SOP keamanan dan keselamatan berkaitan dengan tindakan untuk menjaga keselamatan dan kesamaan pelayanan kepada pasien. Tidak berkaitan dengan pasien umum, memberikan pengaruh pada customer. Untuk prinsip pembuatan SOP yang dimana yang pertama, mudah dimengerti dan jelas, harus dapat mudah mengerti dan diterapkan oleh semua pegawai, bahkan pegawai baru pun dapat melaksanakan tugasnya. Kedua, membuat efisiensi dan efektif, merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. Yang ketiga, harus ada keselarasan, harus selaras dengan prosedur standar lain yang terkait. Yang keempat, dapat terukur output dari segala prosedur yang distandarkan, mengandung standar kualitas mutu tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Yang kelima, dinamis, harus cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang keenam, berorientasi pada pengguna, mempertimbangkan kebutuhan pihak yang dilayani sehingga dapat memberikan kepuasan pengguna. Yang ketujuh, kebutuhan hukum, harus memenuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ke-8, perlu adanya kepastian hukum, harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum. Yang ke-9, transparansi dan keterbukaan, transparansi bahwa setiap prosedur yang dilaksanakan harus transparan, keterbukaan bahwa prosedur yang ada siap untuk menerima masukan dari masyarakat. Itu prinsip pembuatan SOP yang dimana
Job analisis dan penilaian kerja, yang dimana analisis jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan tugas dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Dari hasil analisis jabatan tersebut, maka organisasi akan mampu menentukan karakteristik seperti apa yang harus dimiliki calon pegawai sebelum menduduki sebuah jabatan, yang outputnya berupa spesifikasi jabatan dan deskripsi pekerjaan. Menurut Dessler, analisis jabatan mudah adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntunan keterampilan dari suatu jabatan serta individu seperti apa yang dipekerjakan pada jabatan tersebut. Maka, bagi seseorang manajer, SDM adalah 3 kondisi yang harus diperhatikan dalam membuat analisis pekerjaan, yaitu yang pertama, kondisi awal berdirinya organisasi tersebut. Yang kedua, kondisi saat organisasi tersebut beroperasi. Yang ketiga, kondisi di saat terjadinya keadaan yang di luar dari diperkirakan atau direncanakan seperti perubahan-perubahan atau kebijakan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Tujuan analisis pekerjaan yang dimana yang pertama, tugas-tugas mental dan fisik apa sajakah yang dilaksanakan karyawan? Kedua, kapan pekerjaan tersebut diselesaikan? Ketiga, di mana pekerjaan tersebut diselesaikan? Yang keempat, bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaannya? Yang kelima, mengapa pekerjaan tersebut perlu dijalankan? Yang keenam, persyaratan apa yang perlu untuk menjalankan pekerjaan tersebut? Job description yang dimana menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang karyawan terhadap ia ditempatkan, yang dimana menguraikan secara detail apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab dan juga wewenang tugas yang menjadi garis pekerjaan, termasuk semua itu harus terjelaskan pada surat keterangan SK yang diberikan kepada karyawan tersebut di mana ia ditetapkan. Detail dari SK tersebut termasuk membuat tentang keterangan besar gaji, tunjangan, mekanisme perhitungan bonus, dan berbagai fasilitas lainnya dengan tujuan menghindari timbulnya masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari nantinya. Job spesifikasi yang dimana merupakan uraian persyaratan kualitas umum yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Rincian karakteristik atau kualifikasi yang diperlukan bagi tenaga kerja yang dipersyaratkan. Spesifikasi pekerjaan di mana pula kualifikasi personal atau kualifikasi personal ini secara garis besar dapat dibagi dua. Pertama adalah kualifikasi umum dan yaitu kualifikasi minimal yang bisa diperlukan untuk menempati suatu proses dalam suatu jabatan tertentu. Perangkat kerja, yang dimana alat, mesin, software, perangkat bantu yang digunakan dalam melaksanakan tugas, misalnya komputer, mesin produksi, aplikasi khusus, alat ukur, pelindung keselamatan dalam uraian aktivitas dalam job analisis tersebut sebagai bagian dari deskripsi tugas. Untuk tanggung jawab yang pertama itu ketepatan dan kesesuaian rencana dan tata kerja instalasi rekam medis. Yang kedua, ketetapan dan kebenaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP juknis yang ditetapkan. Pendaftaran pasien, baik rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Pelayanan berkas rekam medis meliputi penyediaan, pendistribusian, penyimpanan, dan peminjaman berkas rekam medis. Pengolahan data rekam medis meliputi assembling, coding, dan pelaporan pelayanan rumah sakit. Ketetapan yang disesuaikan rencana kebutuhan sumber daya dengan realisasi. Kebenaran dan ketetapan laporan manajemen. Untuk wewenang yang dimana A. menilai, menegur, dan memotivasi bawahan di instalasi rekam medis. B. mengatur rencana kegiatan penyelenggaraan instalasi rekam medis. C. meminta arahan dari atasan. D. meminta masukan dari bawahan dan unit kerja lain yang terkait. E. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan. Nama bawahan langsung. Yang selanjutnya, koordinator pelayanan rekam medis dan staf. Yang terakhir, koordinator pengolahan data rekam medis dan staf. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya, Bu. Selamat malam, terima kasih.